Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat datang di Sunday Service CJ Ministry. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti Sunday Service kami. Bagi Bapak Ibu yang tetap setia, tetaplah setia bersama kami. Saya Devi menghimbau agar Bapak Ibu Saudara tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita semua tetap sehat. Yang pertama, wajib menggunakan masker bila Anda beraktivitas dan bepergian. Yang kedua, tetap mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, jagalah jarak dengan orang di sekitar Anda 1 hingga 2 meter. Pada hari ini, sebelum kita mulai ibadah hari Minggu, saya undang kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran serta Alkitab kita. Mari kita mulai ibadah hari Minggu hari ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh ada untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami mau memulai ibadah kami, berikan kami hati dan pikiran, biar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati acara ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memberitakannya kepadamu
untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain.
Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mau hampiri tahta Tuhan. Kita mau rindu datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Kita rindu dijamah oleh Tuhan, amin. Kemenangan terjadi di dalam hidup kita saudara. Apapun terjadi di dalam hidup saudara, semua diatur oleh Tuhan. Dan tangan kanannya yang memberikan kemenangan itu selalu bersama dengan kita. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
semangat, haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dari Tuhan, Yes. kemenangan selalu ada di pihak Tuhan. Amin. Mari orang-orang yang berharap kepada Tuhan, kita menari dan melompat bagi Raja kita, haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Ini kemenangan dari Tuhan bagi kita, saudara. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Saudara, kemenangan ada di pihak kita, saudara. Kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Yesus luar biasa bagi kita. Mari dengan iman, setiap persoalan dan masalah kita, di dalam Yesus kita mengalami kemenangan. Haleluya. Bersama Yesus yang sudah menang, kita disebut umat yang lebih daripada pemenang. Katakan dengan iman kita, saudara.
pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Yesus itu begitu luar biasa di tengah-tengah kita. Amin. Kemenangan yang berasal dari Tuhan itu karena anugerah. Karena perbuatan Tuhan 2000 tahun yang lalu tergantung di atas kayu salib. Karena salib Kristus kita bisa mengalami kemenangan, kesembuhan, dan pemulihan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Karena salibmu
hidupku. Shalom, Jemaat CK9 yang berada di Ambon maupun cabang-cabang yang berada di Jakarta yang Tuhan Yesus kasihi. Senang berjumpa dengan saudara pada hari ini lagi untuk kita bisa membagi kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, menghadapi tantangan hidup hari-hari ini, salah satu sikap yang harus kita miliki adalah bagaimana kita tetap bisa hidup berkemenangan melewati setiap tantangan yang kita hadapi. Hidup berkemenangan yang saya maksudkan bukan berdasarkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, tapi hidup berkemenangan bersama Tuhan Yesus. Judul khotbah saya hari ini adalah hidup berkemenangan bersama Tuhan Yesus. Setiap orang memiliki perspektif yang beragam tentang hidup berkemenangan. Walaupun memiliki perspektif yang berbeda tentang hidup berkemenangan, namun spirit, motivasi, dan harapan tetap sama. Yaitu semua orang ingin agar hidupnya selalu dalam kemenangan. Demikian juga dengan setiap orang Kristen ingin supaya hidupnya berkemenangan. Landasan hidup berkemenangan bagi orang Kristen ialah Tuhan Yesus. Hidup berkemenangan bersama Tuhan Yesus tidak berarti bahwa hidup kita bebas dari segala masalah, selalu berkelimpahan dengan harta, atau selalu diberkati dan terluput dari peperangan rohani. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji kepada kita bahwa percaya kepadanya tidak mengalami masalah. Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus berjanji akan memberikan damai sejahtera. Kata damai menunjukkan kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan hal rohani atau spiritual atau yang tidak kelihatan yang ada di dalam hati kita. Sedangkan kata sejahtera mengacu kepada hal-hal yang bersifat lahiriah yang kelihatan atau yang terlihat oleh mata jasmani. Itulah rancangan dan janji Allah di dalam Tuhan Yesus bagi kita. Orang yang mengalami hidup berkemenangan bersama Tuhan Yesus pasti ada ciri atau tandanya. Pertanyaan yang harus diajukan adalah apa ciri atau tanda dari orang-orang yang hidup berkemenangan bersama Tuhan Yesus? Ada beberapa tanda yang bisa kita temukan dalam hidup orang yang berkemenangan bersama Tuhan Yesus berdasarkan Filipi 4 ayat 4-7. Yang pertama, selalu bersukacita di dalam Tuhan. Katakan bersama saya, selalu bersukacita di dalam Tuhan. Rasul Paulus menulis dalam pimpinan, tuntunan, dan bimbingan dan arahan Roh Kudus tentang hal itu dalam suratnya kepada jemaat di kota Filipi demikian. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Acap kali ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, sukacita kita hilang. Rasul Paulus menulis tentang sukacita, bukan ia berada dalam kondisi dan situasi yang menyenangkan, tetapi Rasul Paulus menulis tentang sukacita justru ketika dia berada di dalam penjara. Walaupun Rasul Paulus berada di dalam penjara, tetapi sukacitanya di dalam Tuhan tidak terpenjara. Kendati pun secara fisik faktanya ia menderita dan tersiksa di dalam penjara, mengapa Rasul Paulus bisa tetap bersukacita dalam keadaan tersiksa dan terpenjara? Ada beberapa alasan yang dapat saya jelaskan. Yang pertama, Rasul Paulus memiliki keyakinan bahwa Allah yang memulai dengan yang baik akan mengakhiri dengan yang baik juga. Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yang kedua,
Rasul Paulus memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu atau segala perkara dapat ditanggung di dalam Kristus. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang ketiga, Rasul Paulus memiliki keyakinan bahwa Allah sanggup memenuhi segala keperluannya. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, kita bersukacita itu adalah sesuatu gaya hidup yang kita harus jaga di dalam setiap hari. Saudara, dalam pengalaman saya, waktu bangun pagi, seringkali pikiran kita diteror dengan hal-hal yang membuat kehilangan sukacita. Pikiran kita membuat kita menjadi takut, menjadi tidak ada sukacita. Ada hal yang saya lakukan di dalam kehidupan saya tiap hari, yaitu bahwa selalu saya bersorak-sorai memuji Tuhan. Ada kata bijak yang berkata begini, bahwa tindakan akan mempengaruhi perasaan. Saya ulangi lagi, tindakan akan mempengaruhi perasaan. Waktu kita dalam keadaan kehilangan sukacita, lagi bete, lagi tidak ada damai, saudara bertindak seperti saudara bersukacita. Seperti menyanyi, memuji Tuhan, dan dalam waktu yang tidak lama sekejap, keadaan hati saudara akan berubah, penuh dengan sukacita. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Allah hadir di tengah pujian umatnya. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, itu Allah hadir. Dan waktu ada hadirat Allah, ada kelepasan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Setiap hari, setiap pagi saya lakukan ini. Waktu saya bangun, mungkin ada tekanan, tapi begitu saya selesaikan, siapkan diri saya mulai masuk di dalam hadirat Tuhan dengan memuji Tuhan. Soraklah, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Lagu-lagu peperangan, lagu-lagu pujian yang saya naikkan waktunya kurang lebih 15-20 menit. Saudara, tekanan-tekanan yang menghalangi atau yang membuat saya tidak sukacita itu terlepas. Dan saya dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Saudara, saya anjurkan saudara untuk selalu bersukacita adalah dengan cara selalu memuji, bersorak-sorai, memuji dan menyembah Tuhan. Dan saudara akan melihat hasilnya. Apapun tekanan saudara, waktu saudara selalu memuji Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan damai sejahtera itu bagi hidup saudara. Kemenangan bagi hidup saudara. Di mana saja saudara berada. Di kamar mandi, di mana saja saudara berjalan, jangan berhenti untuk keluarkan pujian dari mulut saudara. Itu rahasia yang saya dapatkan dan saya ingin membagikan supaya saudara praktekkan dalam kehidupan saudara. Yang kedua, di dalam Filipi tadi dikatakan yang kedua selalu berbuat kebaikan. Rasul Paulus menulis dalam bimbingan, arahan, pimpinan dan tuntunan Roh Kudus tentang hal itu kepada jemaat di kota Filipi demikian. Filipi 4 ayat yang ke-5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Pada umumnya orang menyukai orang yang berbuat baik bagi sesamanya. Tetapi ada banyak orang yang tidak mau berbuat baik kepada sesamanya. Ada banyak orang yang menganggap bahwa ia lebih baik dari orang lain. Tetapi ia menahan kebaikannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Di sisi lain secara sosial kita cenderung berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Sementara bagi orang yang berbuat tidak baik kepadanya, ia musuhi, ia benci, ia menaruh dendam dan menunggu saat yang tepat untuk membalasnya. Sikap semacam itu sudah terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam satu pengajarannya menegaskan demikian. Lukas 6 ayat 32 sampai 36. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka.
Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu bermurah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Berbuat baik adalah gaya hidup dari orang-orang yang berada di dalam Tuhan Yesus. Berbuat baik bukan karena tuntutan dari orang-orang yang berada di sekitar kita, tetapi karena memang inilah ciri khas orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan tunda untuk berbuat baik karena waktunya sangat singkat dan mungkin kesempatannya tidak terulang lagi. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Akibat krisis yang terjadi, dampak dari COVID-19 berupa biaya hidup, uang sekolah, dan kebutuhan sehari-hari. Kesempatan bagi kita berbuat baik bagi semua orang yang kebetulan datang meminta bantuan kepada kita. Dalam perjalanan hidup saya jarang sekali menolak kalau ada orang kebetulan datang meminta bantuan kepada kita. Saudara, ada satu kisah yang saya pernah baca. Anak dari Norman Vincent Peale. Waktu dia berjalan dengan bapaknya di tempat umum, ada seseorang tua yang berdiri minta-minta bantuan sedekah. Terus waktu itu papanya mau kasih dia. Tapi anaknya marah. Ngapain bapak kasih itu? Terus papanya juga tidak melawan, papanya jalan terus bersama dia. Kira-kira beberapa meter setelah lewat orang itu, papanya ambil uang beberapa dolar. Kamu balik, kamu serahkan uang ini kepada bapak itu. Ngapain? Kamu akan tahu hasilnya setelah kamu serahkan. Dia dengan terpaksa, dia balik, dia jalan menemui bapak yang tua itu, lalu dia serahkan uangnya. Begitu bapak itu menerima uang itu, mukanya langsung berubah penuh dengan sukacita. Tiba-tiba sukacita yang itu terpancar kepada anak ini. Dan anak itu juga penuh dengan sukacita. Dia balik kepada bapaknya. Dia bilang, "Papa, saya sudah tahu jawabannya. Waktu saya memberkati, membuat orang bahagia, kebahagiaan itu akan terpancar datang kepada saya. Saudara mau berbahagia, saudara memiliki damai sejahtera, saudara mau kemenangan, saudara berbuat baik kepada orang lain." Saudara, hari-hari ini saya melihat banyak orang mengalami tekanan hidup, dan saya punya perusahaan. Saya tekankan kepada setiap perusahaan yang mempunyai keuntungan sebab lakukan CSR-nya secara baik untuk membantu orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hari-hari ini saya juga mengajak saudara belajar berbuat baik bukan karena kita berkelebihan, tetapi karena kita punya belas kasihan. Saya juga dulu termasuk orang yang agak ego. Saya tidak pernah mau membantu orang lain kalau tidak ada kepentingan atau tidak ada sesuatu yang bisa dibalas kepada saya. Tetapi berkat dengan pergaulan, dengan teman-teman seiman, saya melihat ada banyak orang-orang yang mempunyai kemurahan hati. Dan saya mulai belajar sesuai dengan kata Amsal bahwa orang yang bermurah hati berbuat baik untuk dirinya sendiri. Saudara mau supaya berkemenangan, jangan lupa berbuat baik di tengah-tengah keadaan yang hari-hari ini sangat berat. Kesempatan untuk kita membantu mereka. Saudara, poin yang ketiga, selalu bebas dari khawatir. Rasul Paulus menulis dalam bimbingan, arahan, tuntunan, dan pimpinan Roh Kudus tentang hal itu kepada jemaat di kota Filipi demikian. Filipi 4 ayat 6 sampai ke 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan hatimu kepada Allah dalam doa. Perhatikan, doa
dan permohonan dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Orang yang khawatir tidak pernah hidup dalam kemenangan. Hidupnya selalu dihantui oleh kekhawatiran dan akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kekhawatiran akan melumpuhkan potensi dan kreativitas yang diberikan oleh Allah dalam hidup ini. Penyebab orang khawatir biasanya 80% dusta atau imajinasi dan 20% fakta. Imajinasi itu baik, tetapi harus disinkronkan dengan fakta-fakta yang ada. Jangan sampai fakta dikaburkan oleh imajinasi. Bagi kita yang sering berimajinasi yang bukan-bukan, mari merenungkan keagungan Allah dalam hidup ini dan mulailah mempercayai kepada Allah hal-hal yang tidak mampu kita lakukan atau selesaikan. Biarkan Roh Kudus melakukan dan menyelesaikan dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran dalam hidup ini? Ada beberapa hal yang kita lakukan berdasarkan Filipi 4 ayat 6-7 tadi. Ketika rasa khawatir muncul dalam hati dan pikiran kita, yaitu pertama, berdoa. Katakan bersama saya, berdoa. Inilah cara termudah yang bisa kita lakukan, namun selalu diabaikan oleh kita. Di dalam doalah kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah yang kudus dan menyampaikan segala sesuatu yang menjadi pemicu rasa khawatir, segala keinginan dan harapan dan cita-cita bisa kita sampaikan kepada Allah dalam doa. Jadi berdoa merupakan cara pertama yang bisa kita lakukan untuk mengalahkan kekhawatiran dalam hidup kita. Saudara, kedua, mengucapkan syukur. Di sini yang harus dipahami ialah ketika kita mengucapkan syukur, kita bukan mengucapkan syukur kepada situasi dan kondisi yang membuat kita khawatir, tetapi kita mengucapkan syukur kepada Allah yang berkuasa untuk mengalahkan kekhawatiran kita. Jadi mengucapkan syukur merupakan cara kedua yang bisa kita lakukan untuk mengalahkan kekhawatiran kita. Yang ketiga, beri diri untuk dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Pada saat kita berdoa dan menaikkan syukur kepada Allah, maka Allah sendiri akan bertindak untuk mencurahkan damai sejahteranya sebagai cara Allah untuk memelihara hati dan pikiran kita. Ini dilakukan oleh Allah karena kita sudah di dalam dan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi berilah dan bukalah diri kita untuk dipenuhi oleh damai sejahtera Allah sehingga kekhawatiran akan sirna dari hati dan pikiran kita. Nah saudara, saya mau berbagi ke pengalaman saya. Seringkali kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, yang membuat saya menjadi khawatir. Orang Ambon punya istilah jangan-jangan terjadi begini, jangan-jangan begini. Saya selalu tahu bagaimana saya mengatasi itu. Saya selalu mengutip ayat ini. Janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah di dalam segala hal apa yang menjadi keinginan hatimu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan pengucapan syukur. Saya selalu bawa itu, Tuhan, saya sedang khawatir Tuhan tentang masalah ini. Saya khawatir Tuhan, saya tidak tahu apa yang harus buat. Tapi sesuai dengan janjimu, saya bawa apa yang menjadi pergumulanku ini kepadamu Tuhan. Dan saya percaya janjimu bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hati dan pikiran. Saya tidak tahu apa yang harus saya buat. Saya selalu minta tuntunan bagaimana Allah memberikan cara atau jalan keluar untuk mengatasi masalah itu. Dan saudara, begitu saya menyampaikan permohonan ini dengan pengucapan syukur, tiba-tiba damai sejahtera turun. Dan seringkali juga Tuhan selalu memberi tuntunan, lakukan ini. Hubungi ini, lakukan ini. Dan saya melihat banyak hal apa yang dijanjikan Tuhan dalam firman ini itu selalu digenapi. Saudara, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Yang kedua itu selalu berbuat baik, berbuat kebaikan. Dan yang ketiga itu adalah selalu bebas dari khawatir. Nah saudara, hari-hari ini jangan karena tantangan hidup
kita menjadi orang yang hidup dalam kekalahan. Tapi marilah saya mengajak kita untuk hidup berkemenangan bersama Tuhan Yesus. Untuk selalu bergantung kepada Dia, selalu bersukacita, selalu berbuat baik dan bebas dari kekhawatiran. Dan saya percaya kalau kita bisa lakukan 3 hal ini dalam hidup kita, maka kita akan berkemenangan. Meskipun tantangan sebesar apapun yang datang dalam hidup kita, saya percaya kita mampu untuk melewatinya dan berkemenangan dalam hidup ini. Nah, saudara, itulah apa yang bisa saya sampaikan, saya bagikan kepada saudara supaya saudara tetap survive, saudara tetap bertahan, saudara tetap berkemenangan di dalam setiap tantangan yang masih terus berlangsung hari-hari ini, yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Dan saya percaya bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Demikian, namun saya mengajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan. Kau memberikan kekuatan kebenaran firman di tengah-tengah tekanan-tekanan yang terjadi pada hari-hari ini. Engkau menghendaki kami tidak hanyut dan tidak Tuhan terbawa oleh masalah kita, tetapi kita harus tetap bertahan untuk selalu berkemenangan, hidup berkemenangan dalam hidup ini. Dan saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersukacita, selalu berbuat baik, dan selalu bebas dari khawatir. Saya mengajak kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini, untuk bersukacita senantiasa dengan cara memuji, bersorak-sorai kepada Tuhan, dan saudara akan melihat kemenangan ada di dalam tangan saudara. Dan hari ini juga Tuhan mengajar kepada kita untuk berbuat baik, karena dengan berbuat baik kita memperoleh sukacita, memperoleh kemenangan di dalam hidup ini, dan juga bebas dari kekhawatiran. Jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal apa yang menjadi keinginan hatimu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan pengucapan syukur. Dia berjanji, Tuhan berjanji, damai sejahtera Allah itu akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu. Engkau Tuhan curahkan roh-Mu, Tuhan turun atas jemaat-Mu. Untuk mereka selalu Tuhan mengandalkan Engkau. Hidup berkemenangan bersama Engkau. Karena Engkau tidak pernah lalai akan janji-Mu Tuhan. Engkau yang memulai, Engkau yang mengakhiri. Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkau yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Supaya mereka tetap berkemenangan di dalam hidup ini menghadapi tantangan demi tantangan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami sangat mengucap syukur ya Bapa. Kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan segala sesuatunya Tuhan, Engkau mendengarkan ya Bapa. Sebab Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkan setiap anak-anak-Mu. Engkau sangat mengasihi setiap kami ya Allahku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa bangsa kami adalah bangsa milik kepunyaan-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan ada di hati-Mu, ada di pikiran-Mu, ada di telapak tangan-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan Allah kami yang membuat bangsa ini menjadi luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya Tuhan, pemulihan ekonomi terjadi untuk bangsa ini ya Bapa. Biarlah Tuhan segala sesuatunya Tuhan, Engkau Tuhan yang menyatakannya dengan luar biasa buat bangsa ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dari bangsa ini Tuhan terbit kemenangan, dari bangsa ini ya Bapa akan nyata kemuliaan-Mu ya Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga yakin dan percaya Tuhan, COVID-19 ini Tuhan hanyalah cara-Mu Tuhan untuk membawa kami lebih dekat lagi kepada Engkau ya Bapa. Sebab dari masalah demi masalah yang kami
kami hadapi Tuhan. Biarlah Tuhan segala sesuatunya membawa kami lebih lagi erat kepada Engkau ya Bapa. Lebih lagi mengandalkan Engkau ya Tuhan Allahku. Jangan biarkan kami Tuhan bersandar kepada pengertian kami sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin, kami sangat yakin Tuhan. Segala sesuatu yang kami hadapi saat ini Tuhan, Engkau tetap memegang tangan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun Bapa. Engkau selalu menyertai setiap langkah kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau berkati Tuhan dari kota-kota bahkan sampai ke pedesaan ya Bapa. Engkau berkati dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan bangsa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Allahku. Kami berdoa Tuhan untuk setiap perairan Tuhan di Indonesia Tuhan. Engkau berkati dengan berlimpah-limpah. Engkau berkati Tuhan segala sesuatu yang ada di perairan Tuhan. Biarlah menjadi makanan bagi kami Tuhan. Menjadi kekuatan buat kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tanah-tanah di Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus menjadi subur di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu Tuhan dari kota bahkan sampai pedesaan tidak ada pernah yang kekurangan Tuhan. Sebab kami mengandalkan Allah kami yang hidup. Kami mengandalkan Allah kami yang dahsyat. Kami mengandalkan Allah kami yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang dahsyat, yang luar biasa di dalam Engkau ya Allahku. Allah yang nyata dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak Niko Nyotonya Raharjo Tuhan, Engkau berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan para wakilnya ya Bapak. Biarlah Tuhan kasih setiamu melingkupi setiap mereka Tuhan. Engkau urapi Tuhan anak cucu mereka, mantu-mantu mereka Tuhan. Engkau urapi dengan luar biasa ya Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala sesuatunya Tuhan Engkau berkati. Engkau cukupkan Tuhan apa yang mereka butuhkan. Biarlah Tuhan sukacita, berkat damai sejahtera mengalir terus bagi setiap hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Gembala Pasoni kami Tuhan, Gembala CK9, Pasoni Waplau Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan di masa tuanya ya Tuhan. Engkau berkati dengan luar biasa Tuhan. Tepat Tuhan dalam minggu ini Tuhan, beliau Tuhan berulang tahun. Engkau berkati beliau Tuhan dengan kasih setiamu. Di masa tuanya Tuhan, Kau buat dia semakin lebih gemilang lagi Tuhan. Engkau berkati keluarganya. Engkau berkati anak-anak dan istrinya Tuhan, bahkan cucunya Tuhan. Engkau berkati dengan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kebijaksanaan sebagai pemimpin yang luar biasa Engkau berikan baginya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih setiamu Tuhan melingkupi kehidupannya, melingkupi segala sesuatu aspek yang dia lakukan Tuhan. Baik dari pelayanannya, pekerjaannya, usahanya, apapun yang dia lakukan, kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus semuanya berhasil. Karena Engkaulah Allah kami yang dahsyat. Engkau yang memerdekakan setiap anak-anak-Mu Tuhan dari segala aspek kehidupan kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Kami merasakan Tuhan COVID-19 ini Tuhan. Begitu luar biasa Tuhan tantangan yang terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan. Sebagai tubuh Kristus kami mau bergandengan tangan ya Bapa. Tidak ada yang sikut menyikut, tapi kami selalu saling menopang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu bergandengan tangan ya Bapa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, berkati dengan berlimpah-limpah. Tidak ada yang kekurangan sedikit pun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan setiap anak-anak remaja Tuhan, yang Engkau pakai dengan luar biasa ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kegerakan rohani terjadi bagi anak-anak remaja. Sebagai anak-anak yang Engkau pilih Tuhan. Mereka yang melekat, memiliki hidup yang luar biasa kepada Engkau ya Allahku. Berkati Tuhan gereja-gereja. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dari bangsa ini. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang hebat. Engkau Allah kami yang dahsyat ya Bapa. Kami tidak mau berpengharapan kepada diri kami Tuhan. Tapi kami mau Tuhan bersandar penuh kepada Engkau ya Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Allahku. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya mari katakan amin. Shalom saudara, hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saudara angkat kedua tangan dan hati saudara. Terimalah berkat damai, sejahtera, sukacita, perlindungan yang sempurna dari Bapa kita di surga. Melalui pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Mulai saat ini sampai datangnya Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan pelayanan ibadah hari Minggu hari ini. Untuk informasi kegiatan CJ Ministry, Bapak Ibu Saudara dapat melihat di channel YouTube CJ Ministry atau Instagram CJ Ministry dan juga Facebook CJ Ministry. Happy Sunday, stay safe and stay healthy. God bless you. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.
jauh